Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan subuh yang indah ini, Allah berikan kita kemudahan untuk melakukan aktivitas yang oleh Nabi SAW beliau syukuri ketika beliau bangun tidur. Yang pertama, Allah jadikan kita dalam kondisi bisa bangun tidur. Yang kedua, kita bangun tidur dalam kondisi sehat walafiat. Yang ketiga, kita awali pagi kita hari ini dengan berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nabi SAW ketika bangun tidur, salah satu di antara doa yang beliau baca, Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan kesehatan bagi fisikku. Ada banyak orang yang beliau istirahat di dekat masjid ini, bahkan lebih dekat dibandingkan perjalanan kita dari rumah ke masjid ini. Tapi karena mereka sedang diuji dengan sakit di bangsal-bangsal kamar-kamar rumah sakit, mereka tidak bisa hadir bersama kita di masjid ini karena jasadnya tidak memungkinkan untuk diajak menuju masjid. Modal pertama kita bisa menuju masjid adalah adanya afiyah, kesehatan fisik. Yang kedua, waradda alayya ruhi, Allah mengembalikan ruhku. Kenapa beliau katakan Allah mengembalikan ruhku? Karena ketika seorang hamba itu sedang tidur, hakikatnya dia sedang mengalami apa jamaah? Kematian, yang disebut oleh para ulama dengan kematian kecil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut jiwa para hambanya ketika mereka sedang tidur. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dialah Zat Allah Subhanahu wa ta'ala yatawaffal anfusa hina mautiha, yang mewafatkan jiwa ketika jiwa itu sudah waktunya meninggal. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum waktunya mati ketika dia sedang tidur. Sehingga pada waktu kita tidur, hakikatnya kita sedang mengalami kematian. Maka al-mautu mautan, kematian itu ada dua. Yang pertama ada al-mautul akbar, kematian besar. Kapan itu terjadi jamaah? Ketika nyawa sudah nggak balik lagi ke muka bumi. Yang kedua apa Pak? Al-mautul asghar, yaitu kematian kecil. Ketika nyawa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke jasad, sehingga jasad ini bisa beraktivitas di muka bumi. Dan kita telah mengalami itu pada waktu kita tidur. Maka Nabi SAW ketika bangun, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba di antara jamaah ya, yang waktu bangun mengucapkan doa ini atau megang HP Pak biasanya? Duluan yang dilakukan yang mana? Ya? Doa atau megang HP? Terjadi perbedaan apa ini? Perbedaan aktivitas. Salah satu di antara godaan HP yang kita punya, dialah yang pertama kali kita cari ketika apa Pak? Ketika bangun tidur. Ngapain lihat HP Pak? Matiin alarm, betul sekali ya. Pertama kali yang kita pegang adalah HP ketika kita bangun tidur. Jadi sampai kita lupa untuk berdoa, sehingga pada waktu kita tidur, begitu kita bangun, pertama kali yang kita cari HP. Mungkin lihat WA dulu, matiin alarm, atau lihat jam, dan seterusnya. Coba kita ganti kebiasaan semacam ini. Begitu kita bangun, pertama kali yang kita lakukan adalah berzikir terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau juga bisa pakai doa seperti yang tadi kita sampaikan di depan, Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi
wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan wa radda alayya ruhi, dan dialah zat yang mengembalikan arwahku, karena ketika tidur kita wafat sesaat. Yang ketiga, wa adzina li bidzikri, dan beliau mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Beliau katakan wa adzina li, dan Allah mengizinkanku, sebab izin Allah itu ada dua. Izin Allah ada yang disebut dengan al-idhnu syar'i, izin syar'i. Yang dimaksud izin syar'i itu apa? Semua perintah Allah, baik yang statusnya wajib maupun sunnah, itu disebut dengan izin syar'i. Yang kedua ada yang disebut dengan al-idhnul kauni, izin berupa takdir. Apa itu izin kauni? Semua kejadian yang ada di muka bumi ini, semua kejadian yang ada di alam raya ini, itulah izin kauni. Dan ketika beliau mengatakan wa adzina li bidzikri, dan Allah mengizinkanku untuk berzikir kepadanya, berarti di sini yang terjadi itu izin syar'i atau izin kauni? Yang mana jamaah? Izin syar'i atau kauni? Dua-duanya. Karena yang pertama, zikrullah itu termasuk di antara amalan yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang kedua, beliau dimudahkan oleh Allah untuk melakukannya sehingga zikrullah itu terjadi. Berarti ini juga izin kauni. Baik, walhamdulillah, tiga nikmat itu jamaah semuanya memilikinya. Di sini ada yang sakit, Pak? Yang sakit boleh pulang duluan. Kita dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, dimudahkan oleh Allah untuk sholat subuh, berzikir. Bahkan tadi ada yang sudah sholat tahajud. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan arwah kita sehingga kita bisa beraktivitas. Jamaah di belakang Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang istimewa dari sholat subuh? Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa dalam setiap manusia itu ada 4 malaikat yang selalu mengiringinya, sehingga kemanapun kita berada, Anda di masjid, di jalan, di kendaraan, di pasar, di tempat kerja, dimanapun kita berada, selalu diiringi oleh 4 malaikat yang menyertai kita. 2 malaikat pencatat amal yang disifati oleh Allah dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang keluar dari manusia kecuali di sisinya ada malaikat yang raqibun, yang selalu mengawasi, atidun, yang selalu hadir, nggak pernah absen. 2 berikutnya adalah malaikat penjaga yang dia menjaga di bagian depan dan belakang manusia. Yang ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd. Allah taala berfirman, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Allah memiliki malaikat mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi, yang menjaga manusia dari arah depan dan dari arah belakang. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaga manusia atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa malaikat muakibat ini? Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Ada malaikat yang silih berganti menjaga kalian. Ada malaikat di waktu malam dan ada malaikat yang menjaga di waktu siang. Jadi jaganya berapa shift jamaah? Berapa shift? 2. Ada shift malam dan ada shift siang. Subhanallah. Inilah perhatian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Teman-teman yang kerja di rumah sakit ya, pasien itu dijaga nggak Pak? Atau dibiarin? Pasien itu dijaga nggak? Dijaga. Ketika pasien itu dijaga, mereka dijaga berapa jam Pak?
24 jam. Makanya ada karyawan shift malam, ada karyawan shift siang. Perhatian yang diberikan oleh Allah, bahkan rumah sakit ada 3 shift ya, karena manusia kerja 8 jam. Perhatian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, Allah kasih penjagaan ini manusia. Kenapa dijaga? Karena manusia itu makhluk yang lemah. Potensi bahaya di sekitarnya luar biasa, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Anda ketika berada di kendaraan, ada nggak potensi bahaya, Pak? Banyak sekali. Kita ketika di jalan, potensi bahayanya ada nggak, Pak? Banyak sekali. Itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan ada nggak, Pak? Banyak sekali. Potensi penyakit yang nggak kita lihat, virus yang tidak kita lihat, itu masih terukur dengan ilmu yang bisa dijangkau oleh manusia. Ada juga potensi yang sama sekali gaib, yaitu kejahatan dari jin dan setan. Maka andaikan manusia nggak dijaga oleh Allah, cepat mati, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngasih penjagaan kepada mereka, sehingga apa yang belum ditakdirkan oleh Allah tidak akan mengenai manusia. Sebagai nama prinsip yang diajarkan Nabi SAW, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Sadarilah apa yang tidak akan mengenai dirimu, annama akhta'aka, apa yang belum ditakdirkan untukmu, lam yakun liyusibak, tidak akan mengenai dirimu. Sehingga meskipun seisi masjid ini misalnya, Pak, pengen membunuh satu orang, tapi satu orang ini belum ditakdirkan oleh Allah untuk mati, mungkin nggak dia terbunuh? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga manusia sebagai perhatian yang Allah berikan kepada hambanya, sehingga kalau memang belum waktunya mendapatkan musibah, dia nggak bakalan terkena musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ada 2 malaikat yang mereka silih berganti menjaga kalian di waktu malam dan di waktu siang. Terus bagaimana prosedur pergantiannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam keterangannya, yajtami'una fi salatis subhi wa salatil asri. Mereka berkumpul ketika salat subuh dan ketika salat asar. Fayas'uduna alladhina batu fikum. Lalu malaikat yang tinggal bersama kalian di waktu malam, mereka naik. Kemudian turun malaikat yang bertugas untuk berjaga di waktu siang. Beliau kutip salah satu kejadian, pada waktu subuh mereka yang berjaga di waktu malam naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat yang berjaga di waktu siang turun, kumpulnya ketika jamaah salat subuh. Mereka yang naik menuju Allah, fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka meskipun Allah lebih tahu tentang kondisi hambanya. Kenapa Allah tanya, Pak? Padahal Allah Maha tahu. Fungsinya apa, Pak? Pertanyaan Allah itu fungsinya adalah sebagai saksi untuk melihat bagaimana jawaban hambanya, sehingga jawaban hambanya inilah yang akan menjadi saksi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka meskipun Allah lebih tahu tentang kondisi hambanya. Bagaimana pertanyaan Allah kepada malaikat ini? Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi terakhir para hambaku ketika kalian tinggalkan mereka? Apabila Bapak Ibu sedang melaksanakan ibadah salat, baik yang bapak-bapak salat subuh secara berjamaah di masjid, yang ibu-ibu salat di rumah, jawaban indah akan disampaikan oleh malaikat ini, tarakna ibadakum wa atainahum wa hum yusallun. Aku tinggalkan mereka ya Allah, dan aku datangi mereka wa hum yusallun, ketika mereka sedang salat. Kita sebagai seorang muslim tentu menghendaki laporan yang baik pada saat kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda ketika bekerja ada supervisor enggak?
Ada. Bisa jadi ada sebagian karyawan yang dia itu PDKT dengan supervisor. Tolong dong nanti kalau buat laporan ke saya, foto saya pas lagi ngelayani pasien. Kalau pas lagi ngerokok, duduk-duduk di kantin, jangan difoto ya. Fotonya pas apa? Pas apa, Pak? Pas sedang kerja. Sampai kadang ada sebagian orang itu yang mengkondisikan, tolong ya, sedang acting, tolong difoto, tolong di video. Sehingga kadang dia tidak melakukan sesuatu, tapi dia laporan sedang melakukan sesuatu. Ketika dilaporkan, ininya dalam kondisi ideal. Subhanallah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu dia melaksanakan salat subuh secara berjamaah atau tepat waktu, dan salat asar secara berjamaah dan tepat waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melaporkan, malaikat akan melaporkan kejadian ini kepada Rabbnya. Tarakna ibadakum wa atainahum wa hum yusallun. Aku tinggalkan mereka ya Allah, dan aku datangi mereka ketika mereka sedang salat. Subhanallah. Maka jemaah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, di surat Al-Isra Allah menyebut salat subuh itu sebagai salat yang disaksikan. Kenapa disaksikan? Siapa yang menyaksikan jemaah? Para malaikat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Tegakkanlah salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sejak mulai matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai waktu tengah malam. Wa Qur'an al-fajri, dan lakukanlah Quran di waktu fajar. Dalam ayat ini ada berapa salat yang disebutkan? Ada berapa salat yang disebutkan? Ada berapa? 3 atau 2? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Ada berapa salat yang disebutkan? 3. Pertama apa? Duluku syamsi itu kapan, Pak? Matahari tergelincir itu kapan? Matahari tergelincir, Pak. Zuhur. Matahari tergelincir adalah waktu salat zuhur. Aqimis salata liduluki syamsi. Kerjakanlah salat ketika matahari sudah tergelincir. Ila ghasaqil lail, sampai tengah malam. Ini salat apa ini sampai tengah malam? Isya. Wa Qur'an al-fajr, dan kerjakanlah Quran di waktu fajar. Maksudnya apa? Salat subuh. Jadi Allah menyebutkan berapa salat? 3. Kok 3, Pak? Mana maghrib dan mana asar dan maghribnya? Kok nggak disebutin? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rentang. Allah menyebutkan rentang. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kerjakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai tengah malam. Karena ada 4 salat yang waktunya berdekatan. Zuhur, asar, maghrib, isya. Itu waktunya berdekatan. Ada 1 salat yang waktunya berjauhan. Subuh. Subuh dengan zuhur berapa jam? Sekian jam, lebih lama dibandingkan yang lain. Kemudian isya dengan subuh berapa jam? Nah, disinilah ulama menjelaskan bahwa waktu terakhir sholat isya itu bukan sampai subuh, tapi yang lebih tepat adalah sampai tengah malam. Karena subuh itu sholat yang terpisah waktunya dengan yang lain. Makanya sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat apapun. Biasanya teman-teman yang kerjanya kesiangan, subuhnya dijamak dengan sholat apa? Duha, Masya Allah. Padahal sholat subuh nggak bisa dijamak. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan rentang yang berdekatan. Aqimis salata liduluki syams, dimulai dari tergelincirnya matahari, salat duhur, ila ghasaqil lail, sampai tengah malam, yaitu waktu akhir salat isya. Makanya yang jaga shift siang atau yang jaga shift malam, kalaupun Anda menunda salat isya, maksimal waktu yang boleh Anda ngerjakan salat isya adalah sampai jam 12. Lebih dari itu berarti terhitung sebagai orang yang disebutkan oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia berdosa. Sehingga jaga pelaksanaan salat isya, puncaknya sampai tengah malam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa Qur'anal fajr, dan Quran di waktu fajar. Kenapa disebut Quran di waktu fajar? Karena ketika sholat subuh kita dianjurkan untuk memperpanjang bacaan Al-Quran, sehingga yang sholat subuh imamnya kalau bisa yang hafalan Qurannya banyak. Tujuannya apa? Biar bacaan Qurannya panjang. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya Quran di waktu fajar itu disaksikan. Yang dimaksud dengan Quran di waktu fajar disaksikan adalah disaksikan oleh para malaikat. Maka kalau sekali lagi ketika kita ingin posisi kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi baik, pastikan yang bapak-bapak salat subuh berjamaah, yang ibu-ibu walaupun sholat di rumah, kalau bisa sholat subuhnya dikerjakan jam berapa? Ketika adzan subuh, tepat waktu, sehingga Anda bisa punya harapan untuk dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah dalam posisi Anda ketika sedang sholat. Baik, ini salah satu di antara dalil yang menunjukkan keistimewaan sholat subuh. Ada nggak Pak dalil yang lain yang menyebutkan itu? Masih banyak. Sebab ini salat yang istimewa. Di antara dalil yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW ngasih jaminan bagi orang yang menjaga salat subuh dan salat asar secara berjamaah. Rasulullah SAW mengatakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Apa yang dimaksud dengan sholat di dua waktu dingin? Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat asar. Asar itu waktu dinginnya siang, dan subuh adalah waktu dinginnya malam. Nabi SAW ngasih jaminan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Maka jaga dua ini jamaah. Kalaupun Anda sangat sibuk, tolong sholat asar jangan sampai ketinggalan jamaah. Di rumah sakit ada nggak kebijakan ketika sholat 5 waktu boleh sholat di masjid? Yang laki-laki boleh ya? Walhamdulillah, itulah yang Anda syukuri. Ada sebagian di antara karyawan yang mereka kadang bekerja di lingkungan islami, tapi dia nggak mau islami. Jadi sudah dikasih kesempatan, silahkan ketika adzan berkumandang karyawan boleh sholat di masjid berjamaah, tapi karakter dia memang nggak suka dengan itu. Padahal ada banyak Pak karyawan yang kerja di beberapa perusahaan umum yang dia tidak menghargai agama secara maksimal. Ketika adzan asar berkumandang, karyawannya mau sholat ke masjid, itu dipinalti Pak. Ini orang pengen lingkungan yang baik, tapi berada di tempat yang kurang menghargai agama. Makanya kalau ada karyawan di lingkungan islami, kok ternyata karakternya nggak sejalan dengan itu, ini berarti orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lingkungan yang baik yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi bisa Anda lakukan hisab pada pribadi, teman-teman karyawan yang ada di rumah sakit misalnya. Saya sudah dikasih kesempatan untuk kajian, tapi kenapa saya malas untuk belajar? Kadang kan ada kajian yang diselenggarakan oleh rumah sakit, diselenggarakan oleh perusahaan, karyawannya diminta untuk ngaji, itu berat hati. Pak, di tempat yang lain, di perusahaan yang lain ada karyawan yang pengen ngaji, nggak boleh sama perusahaannya. Anda sudah dikasih fasilitas pendidikan tapi tidak Anda manfaatkan dengan maksimal. Sayang Pak. Berarti orang seperti ini tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Sudah dikasih lingkungan kerja yang baik, tidak dia maksimalkan. Ada nggak yang kayak gitu Pak? Banyak. Masya Allah. Saya berharap jawabannya nggak ada. Tapi ternyata banyak. Tolong kasih kesadaran yang mereka ini ya. Jadi sampaikan kepada mereka, kamu seharusnya bersyukur ditaruh oleh Allah di sebuah lingkungan kerja yang mendukung agamamu. Sebab begini Pak,
Saat kita bekerja, Anda itu kan dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk diambil tenaganya. Ada sebagian perusahaan yang dia itu hanya mempertimbangkan produktivitas fisik. Jadi kondisi mentalnya kadang tidak diperhatikan. Maka ini karyawan nggak dikasih ruang pendidikan yang baik untuk agamanya, nggak dikasih ruang untuk menjalankan ibadah dengan maksimal. Yang penting pokoknya kamu kerja tak bayar. Berarti tidak memperhatikan kondisi mentalnya. Sebaliknya, ada sebagian perusahaan yang mempertimbangkan dua hal ini. Sebab manusia itu tidak hanya fisik, tapi mereka juga punya arwah. Kebahagiaan tidak hanya diukur dari materi. Orang kalau agamanya sehat, bahagia. Dan manusia kalau bahagia, produktivitasnya naik. Baik, makanya ada beberapa perusahaan yang membuat kebijakan harus ada kajian. Biar karyawannya itu sehat. Sebab kalau dia bahagia, dikasih layanan, menjalankan akidahnya sesuai dengan keyakinannya, agamanya sesuai dengan keyakinannya, dia akan bisa bahagia. Nah, kembali ke sini ya. Jadi ketika Anda sudah dikasih kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid 5 waktu, tolong manfaatkan dengan maksimal, hargai nikmat ini. Bentuk rasa syukur kepada Allah dengan keberadaan nikmat ini adalah teman-teman yang bekerja maksimalkan untuk bisa hadir sholat jamaah. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan sholat subuh. Ada satu hadis yang luar biasa ini jamaah. Saya sebut sebagai hadis yang luar biasa. Sampai ada manusia yang punya karakter pembunuh, dia takut kepada Allah karena hadis ini. Bagaimana bunyi hadisnya? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, berarti dia dalam tanggungan Allah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in. Jangan sampai Allah menuntut kalian disebabkan karena kalian telah merusak jaminan dari Allah. Siapa yang salat subuh, maka dia dijamin oleh Allah. Jangan sampai kalian nanti dituntut oleh Allah gara-gara merusak jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah itu diberikan dalam bentuk aturan. Diberikan dalam bentuk aturan. Artinya begini jamaah, Allah ngasih jaminan kepada hambanya, salah satunya adalah jaminan keamanan. Dan jaminan itu bentuknya adalah aturan. Artinya, mungkinkah aturan ini dilanggar? Mungkin. Tapi ingat, siapa yang melanggar aturan ini, dia akan berhadapan dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allah ngasih jaminan bagi siapapun yang masuk Masjidil Haram, maka dia dalam kondisi aman. Allah katakan, "Wa man dakhalahu kana amina." Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia aman. Itu jaminan dari Allah. Baik, ada enggak orang yang ketika berada di Masjidil Haram barangnya dicuri orang lain, Pak? Kejadian itu ada enggak, Pak? Ada. Kejadian itu ada. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ada sebagian orang yang maling ketika sedang tawaf. Jadi pada saat dia tawaf, kadang dia ngambil dompet orang, kadang ngambil HP orang, dan kejadian itu ada. Baik, Pak, katanya Allah mengatakan bahwasanya siapa yang masuk ke Masjidil Haram pasti dia dalam kondisi aman. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka dia aman. Ini nyatanya ada orang masuk Masjidil Haram dan dia kemalingan. Di mana jaminan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah jaminan yang diberikan oleh Allah di sini bukan jaminan fisik. Bukan berarti kemudian ada makhluk yang selalu menyertai kita kayak satpam atau bodyguard atau pasukan pengamanan, sehingga ketika kita berada di Masjidil Haram, apapun gerakan kita diawasi oleh pasukan ini. Enggak kayak gitu, Pak. Tapi maksudnya adalah Allah berikan aturan yang ketat di sini.
Sehingga siapa yang melanggar keamanan di sini, dia akan berhadapan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berhadapan dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat. Karena Allah sudah ngasih jaminan, yang ada di sini harusnya dikasih keamanan. Maka jangan kalian ganggu keamanannya. Contoh yang lain, janin itu diberi keamanan oleh Allah. Janin itu diberi jaminan keamanan oleh Allah. Apa jaminan keamanan Allah untuk janin? Sebutkan satu ayat yang menyebutkan jaminan keamanan dari Allah untuk janin. Ada yang bisa nyebutin? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnahu fi qararim makin." Kemudian aku jadikan nutfah itu berada di qararim makin, di tempat yang kuat. Maksudnya apa, Pak? Janin yang berada di dalam rahim ibunya. Rahim itu kuat atau lemah, jamaah? Rahim itu kuat atau lemah? Secara fisik kuat. Orang kalau latihan fisik gitu ya, biasanya yang dipukul apanya, Pak? Hah? Yang dipukul apa? Perutnya. Baik. Allah katakan dalam Al-Quran, "Tsumma ja'alnahu fi qararim makin." Kemudian janin itu ditaruh oleh Allah di tempat yang kuat. Wahai istriku, saya mau latih kamu ya. Pas lagi hamil, dipukul perutnya, kira-kira gimana, Pak? Bayangin aja, kita sudah nggak sanggup. Kamu ini ngerusak. Ada nggak orang yang menggugurkan janinnya? Banyak. Dokter bisa melakukannya, bisa pakai obat, bisa pakai alat dan seterusnya. Loh, katanya Allah jadikan janin itu berada di qararim makin, di tempat yang kokoh. Kenapa bisa dirusak? Itu maksudnya aturan. Sehingga kalian wahai manusia, ketika Allah sebutkan bahwa janin itu berada di tempat yang kokoh, jangan kamu ganggu. Ganggu dia berarti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah tegaskan bahwa Allah ngasih jaminan janin ini, sehingga Allah taruh, dengan Allah katakan berada di tempat yang kokoh. Maka orang yang sengaja menggugurkan kandungannya, atau orang yang merusak kandungan orang lain, maka dia berarti merusak jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Salah satu di antara manusia yang diberi jaminan oleh Allah adalah mereka yang datang salat subuh. Man sallat subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kenal siapa orang ini, Pak? Ya. Gubernurnya Marwan bin Hakam, dan dia ini orang yang dikenal sebagai apa, Pak? Tukang membunuh, pembantai. Hobinya apa? Nebas kepala orang. Sehingga di masa Hajjaj bin Yusuf berkuasa, ada ratusan manusia yang dibantai dan banyak sekali ulama yang dibantai. Siapa di antara orang yang dibantai oleh Hajjaj? Abdullah bin Zubair. Siapa beliau? Cucunya Abu Bakar. Siapa lagi? Sa'id bin Jubair. Siapa beliau? Gurunya, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir di kalangan tabi'in. Dan masih banyak daftar nama-nama tabi'in yang mereka dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Suatu ketika Hajjaj itu ingin membunuh seseorang. Si A sudah menjadi target, dia TO, target operasi. Maka saat si A ini mau dibunuh, ada seorang ulama yang menghalangi. Namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Cucunya Ibnu Umar. Cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia putranya Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, cucunya Umar bin Khattab. Dihalangi oleh Salim. Loh, kenapa kok dihalangi? Sebentar, saya tanya dulu ke dia. Kemudian Salim tanya ke orang ini, "Hal shallaita subha fi jama'atin?" Wahai fulan, kamu salat subuh secara berjamaah? Fulan ini menjawab, "Iya."
Kemudian dia bilang kepada Hajjaj, jangan kau bunuh dia. Fa innahu fi dhimmatillah. Orang ini dalam jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau berani bunuh dia, kau berani nangkap dia, kau berani menyakiti dia, kau berhadapan dengan jaminan dari Allah. Sehingga bagaimana mungkin kau akan berhadapan dengan orang yang qad ajarahullah, yang telah diberi jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahaya besar. Kau akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sampai seorang pembunuh, Pak, takut berhadapan dengan orang yang rajin salat subuh berjamaah. Karena orang seperti ini mendapatkan apa? Jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada di antara kita ketika ke masjid harus menempuh perjalanan yang menakutkan. Saya kalau lewat malam kayak gini gelap, mungkin ada harimau yang mengintai. Masya Allah. Katanya di Jambi banyak harimau ya? Hah? Oh di hutan, bukan di kota. Bukan. Masya Allah. Jadi dia ketakutan, sehingga ketika mau jalan ke masjid deg-degan. Tawakal ala Allah, berjalan ke masjid. Silakan berangkat ke masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berikutnya bagi orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, berangkat menuju masjid. Sholat subuh itu sholat yang gelap atau terang, Pak? Gelap. Andaikan nggak ada lampu, Pak, suasana sholat subuh itu nggak kelihatan muka. Digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat subuh, kunna fi ghalas, kami dalam kondisi waktu ghalas. Waktu ghalas itu apa? Semburat hitamnya masih dominan di waktu malam, kegelapan malamnya masih dominan, sampai muka itu nggak bisa kelihatan. Makanya orang munafik ketika subuh ngapain? Nggak hadir di masjid. Kenapa mereka nggak hadir? Karena nggak kelihatan. Buat apa datang ke masjid sementara nggak diabsen? Sementara niatnya orang munafik ketika datang ke masjid tujuannya apa, Pak? Mencari pengakuan. Oh, si A datang, si B datang, kayak karyawan dia. Ketika datang ke masjid niatnya apa? Biar fingerprint. Insyaallah. Biar terabsen dia. Oh, ada si A, ada si B, ini karyawan yang rajin. Padahal mungkin bisa jadi hatinya berontak. Saya sebenarnya pengen nggak datang ke masjid, istirahat siang, keluar dari rumah sakit, bukannya ke masjid, ke kantin. Cuman Pak Direktur lagi ngimami, dan biasanya kalau beliau ngimami itu sambil ngeliatin ya. Siapa karyawannya yang nggak hadir itu sambil dilihatin. Malu dia kalau nggak hadir. Maka dia datang tujuannya apa? Mencari pengakuan. Dan itu karakter orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hadir di masjid dalam rangka mencari pengakuan. Makanya orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut sholat jamaah nggak, Pak? Ikut. Sholat apa yang mereka ikuti? Ada 3 sholat: zuhur, asar, maghrib. Isya dan subuh absen. Kenapa, Pak? Nggak kelihatan. Sehingga ngapain datang? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nggak ngelihat. Sehingga tujuan mereka, fungsi pengakuannya nggak ada. Makanya mereka tidak datang ketika sholat yang gelap. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, athqalus salati 'alal munafiqin al-isya was subh. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh, karena nggak kelihatan. Nah, orang ketika jalan menuju masjid dalam posisi kegelapan seperti itu, dikasih ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'in fi dhulam binurillahi yaumal qiyamah
Basyiril masaina fi dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi orang yang jalan di waktu gelap menuju masjid. Kasih kabar gembira bagi orang yang berjalan di waktu gelap menuju masjid. Binurit tam yaumal qiyamah, karena mereka besok akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Sebagaimana dulu dia rela untuk berjalan di kegelapan menuju masjid, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan cahaya. Kapan jamaah? Di hari kiamat. Dan itu cahaya yang sempurna. Bapak Ibu, suasana semacam ini mungkin di zaman kita sudah nggak ada. Di sebagian tempat, terutama yang berada di kota. Kita berjalan menuju masjid walaupun gelap tapi banyak lampu. Tapi mungkin orang di masa silam banyak yang mengalaminya. Keluar rumah dalam posisi nggak ada lampu. Makanya ketika lampu mati, pas PLN mati, ketika subuh, Masya Allah, kesempatan mengamalkan hadis. Masya Allah. Alhamdulillah listrik mati pas subuh. Ada jalan menuju masjid dalam posisi di jalan nggak ada penerangan. Basyiril masyaina fid dhulam ilal masajid binuri tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi mereka yang berjalan di kegelapan menuju masjid. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna besok di hari kiamat. Baik, selanjutnya bagian yang terakhir. Nabi SAW menyebutkan sisi keutamaan bagi orang yang hadir ketika sholat isya dan sholat subuh, di mana mereka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melaksanakan qiyamul lail, seperti melaksanakan sholat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia tahajud setengah malam. Enggak ada di antara kita yang sanggup tahajud setengah malam? Enggak ada ya? Berat Pak. Kita tarawih saja 11 rakaat atau 23 rakaat, jam setengah 8 mulai, pengennya kapan salam sholat witir. Padahal baru takbiratul ihram, rakaat pertama sholat tarawih. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Dan siapa yang salat subuh secara berjamaah, seolah-olah dia melaksanakan salat tahajud semalam suntuk. Subhanallah. Sangat disayangkan pahala yang demikian besar semacam ini kita sia-siakan, sehingga enggak semangat untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Makanya mungkin jamaah, teman-teman yang fisiknya kuat, dia bisa ngangkat barber 10 kilo, ngangkat apa lagi yang berkilo-kilo, tapi ketika subuh nggak bisa ngangkat benda yang beratnya cuma 3 gram, kelopak mata, karena dia nggak sanggup untuk bangun melaksanakan ibadah di waktu malam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ada tanya jawab nggak Ustaz? Ada ya. Baik, sisa waktu kita masih berapa menit lagi? Sampai 6.15. Sekarang jam 6:08, berarti 7 menit lagi ya. Nah, ditambah sampai 6:20. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ahsan, yang kita pakai kertas atau langsung? Silakan. Ada saya Mbak, ada door prize. Ini door prize. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik ikhwah, mungkin kalau ada yang mau bertanya secara langsung dibolehkan, tapi kalau bisa yang umum, jangan sampai menyangkut perkara pribadi ya, tidak melayani curhat di sini.
Mungkin ada yang mau bertanya? Kita sampai 6.20. Boleh angkat tangan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan Allah untuk raya subuh itu termasuk untuk orang yang subuh di rumah, tapi bagi lagi? Tapi Bagi lagi yang subuh di rumah, apakah dapat jaminan dari Allah? mendapat jaminan. Iya. Baik. Cukup Bapak? Baik. Ada pertanyaan ya. Untuk jaminan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang sholat subuh, apakah berlaku bagi laki-laki yang sholat subuh di rumah? Karena uzur. Nah, kalau nggak ada uzur, laki-laki yang sholat subuh di rumah ini statusnya apa Pak? Laki-laki yang soleha ya. Tayyib. Kalau memang karena uzur, insya Allah dia tetap dicatat mendapatkan keutamaan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Sebab uzur itu menjadi salah satu alasan hamba boleh mengurangi kualitas dari ibadahnya. Maka Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha. Apabila seorang hamba itu sedang sakit atau sedang safar, sehingga dia tidak bisa melaksanakan kegiatan rutin yang dia lakukan, maka dicatat untuknya pahala sebagaimana ketika dia sehat dan tidak sedang safar. Sehingga misalnya Bapak Ibu punya kebiasaan puasa sunnah Senin Kemis, lalu suatu ketika Anda sakit kemudian tidak puasa, maka tetap dicatat mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Karena orang ini tidak berpuasa sebabnya bukan malas, tapi sebabnya karena sakit. Andaikan tidak sakit, maka insya Allah dia akan berpuasa. Namun ketika itu dia punya udzur sakit sehingga dia tidak bisa berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum, coba lanjutkan, falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka dapat pahala yang ghairu mamnun. Apa yang dimaksud dengan ghairu mamnun? Yang enggak pernah putus. Allah kasih pahala bagi orang yang beriman dan beramal saleh dengan cara seperti Allah ngasih pahala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan kau Muhammad mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat pahala yang tidak pernah putus. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali mengajarkan agama ini kepada umat, sehingga siapapun yang mengamalkan agama ini maka beliau dapat apa Pak? Pahalanya. Sehingga Rasulullah SAW yang pertama kali mengajarkan kita baca Fatihah, maka beliau dapat pahala Fatihah setiap kali kita membaca Fatihah. Makanya nggak perlu Pak dihadiahkan untuk Nabi SAW. Ila hadiratil Mustafa Al-Fatihah, kami hadiahkan kepada Nabi SAW Al-Fatihah. Itu nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Saya katakan nggak perlu karena Anda ketika membaca Al-Fatihah otomatis beliau mendapatkan pahalanya. Sehingga sampai sebagian ulama itu mengatakan, aneh ketika ada orang yang menghadiahkan amalnya kepada Nabi SAW. Kenapa dia nggak memikirkan dirinya? Padahal dia lebih butuh untuk itu dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam otomatis dapat pahalanya. Anda melakukan ibadah apapun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat pahalanya. Karena beliau dijamin oleh Allah, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Engkau mendapatkan pahala yang nggak pernah putus. Ada yang berpikir kayak gini, kita itu kan umat Nabi SAW.
Jadi kalau kita menghadiahkan sesuatu untuk Rasulullah SAW, itu ibarat kita naruh air di tandon yang tinggi. Lalu tandon itu karena saking seringnya diisi, luber. Nah, ketika luber, kita berada di bawahnya, akan kena apa Pak? Luberan tadi. Maksudnya kan kayak gitu ya. Baik, kalau seperti ini bagaimana? Yang menjadi pertanyaan, Anda betul nggak di bawah tandon tadi? Jangan-jangan nggak di situ kan gitu? Karena yang berada di bawah tandon adalah mereka yang ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas yang dia lakukan. Ketika dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam aneka aktivitas yang dia lakukan, yang beliau lakukan, baik dalam masalah ibadah, apalagi dalam masalah akidah, dalam masalah berkeluarga, dialah yang berada menjadi pengikut setia Rasulullah SAW. Bisa jadi ada orang yang berada di sebelahnya, sehingga malah nggak kena luberan tadi. Dan itu kalau teorinya ngeluber, berarti kan kena semuanya, baik yang menghadiahkan maupun yang tidak menghadiahkan. Itu kalau kita bicara teori luber. Apalagi pertanyaannya adalah, Anda dapat bayangan ini dari mana? Dalilnya mana kok tiba-tiba kok punya bayangan seperti itu? Katanya ketika menghadiahkan terus nanti luber. Ini kan perkara yang gaib. Dari mana Anda tahu? Ada nggak orang yang keluberan amalnya Rasulullah SAW? Kalau manusia itu keluberan amalnya Nabi SAW, berarti dia nggak perlu beramal karena sudah keluberan. Jangan kita punya bayangan bahasanya manusia bisa selamat disebabkan karena nabinya. Yang punya anggapan nabinya menjadi juru selamat itu siapa Pak? Yesus ya, yang dianggap ini nabinya sebagai juru selamat. Maka siapapun yang mau beramal maupun tidak beramal, selama dia mengakui keberadaan Yesus, nanti akan diselamatkan oleh Yesus. Ini ada di YouTube, mungkin Anda bisa cari ya. Seorang pendeta di Amerika, dia membuka forum konsultasi syariah Nasrani. Ya betul Pak, dan itu lewat telepon dan ada videonya. Saya pernah nonton video itu. Forum konsultasi syariah tapi agama Nasrani. Entah dia Protestan atau Katolik. Kemudian ada orang yang nelpon dan itu di video, direkam dan videonya diupload. Ada orang yang nelpon. Orang ini tanya, kenapa kalian meyakini bahwasanya Nabi Yesus itu disalib? Terus si pendeta ini bilang, yaitu dia itu disalib untuk menebus dosaku, dosamu, dan dosa semua umat manusia. Lalu penelpon ini tanya balik, apakah termasuk beliau akan menebus dosanya orang-orang yang menyalib beliau? Apakah termasuk beliau akan menebus dosanya orang-orang yang menyalib, yang melakukan tindakan penyalipan terhadap beliau? Jawaban si pastor ini, iya termasuk. Nah, kemudian tanya lagi si penelpon ini, apakah juga termasuk beliau akan menebus dosanya kaum muslimin pengikut Muhammad? Pastor ini bilang tidak. Nah, si penelpon kaget, loh apa dosanya si pengikut Muhammad kok nggak dapat keselamatan? Padahal mereka kan tidak pernah berbuat jahat kepada Yesus. Yang berbuat jahat kepada Yesus kalian katakan dapat penebusan dosa, yang nggak pernah berbuat jahat kepada beliau, kenapa kalian nggak katakan yang sama? Salah kita kepada Nabi Yesus apa Pak? Ada Pak? Ada Pak? Nggak ada. Apakah kita pernah melakukan kejahatan kepada beliau? Nggak ada. Pastor tuh bingung, diam dia. Dia bingung diam. Kau katakan bahasanya beliau disalib untuk menebus dosanya orang-orang, sampai yang menyalib itu nanti ditebus dosanya sama Yesus. Tapi umat Muhammad SAW yang nggak pernah berbuat salah apapun kepada beliau, dikatakan tidak ditebus dosanya oleh beliau. Aneh ini. Padahal kita nggak pernah berbuat jahat kepada beliau. Tayyib. Makanya keyakinan semacam ini berbahaya. Itulah yang membuat kemudian sebagian orang jadi malas-malasan dalam apa? Beribadah. Yang benar gimana? Setiap orang yang beramal, Nabi SAW dapat pahalanya karena beliaulah yang pertama kali mengajarkannya.
sehingga jamaah tidak perlu menghadiahkan kepada beliau. Kita juga bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Para ulama mengatakan syaratnya adalah Anda ketika melakukan aktivitas amal saleh, lalu aktivitas itu terhenti karena uzur apapun, termasuk uzur usia, maka pahala akan tetap mengalir. Bapak-bapak misalnya yang sudah berusia lanjut, punya kegiatan rutin, hadir salat jamaah, ikut kajian, puasa sunnah, sampai usia tertentu fisik nggak sanggup lagi untuk diajak seperti itu, hanya bisa duduk di rumah, bahkan kadang baringan di rumah. Insya Allah bapak tetap dapat pahala sesuai dengan aktivitas rutin ketika masih kuat. Wallahu a'lam.